Sudah? Hanya Indira saja? Oke, hari ini kita masuk pertemuan kelima. Saya mau ngajak kalian buat belajar bareng, diskusi bareng tentang antioksidan. Sudah nampak ya di layar kalian ya. Filenya sudah saya posting di e-learning, tetapi nanti saya mau memutar satu video kecil. Semoga, karena videonya besar banget, size-nya pendek tetapi size-nya besar, jadi saya nggak bisa posting di e-learning karena ada pembatasan. Terus kalian bisa dapatkan video nanti itu ada di TED, videonya TED Education, TED. Nah, saya tak keluar dari remote, jadi biar saya nggak terganggu. Silakan itu teman-teman, mulai dari Elin, Rebecca, Yasinta, Elena, Florencia, Gregoria, Indira, Gaudia, Rinda, itu silakan bantu saya untuk admitting teman-teman yang masuk ya. Karena di tempat saya ngobrol ini laptop saya nggak jadi komis. Buat teman-teman yang ada di pendopo, semoga nggak terganggu dengan aneka macam teriakan. Ya. Baik, Bapak. Oke, saya dengar soalnya dari sini. Oke, kita mulai tentang antioksidan. Di Handy Guide to Antioksidan, kita bakal belajar tentang antioksidan. Oke, saya punya pertanyaan nih, terkait sama mungkin pengalaman kalian di rumah atau terkait dengan apa yang pernah kalian alami sebelumnya. Kalau kita membelah pisang, makan pisang nggak habis, atau makan apel nggak habis, itu kira-kira apa yang bakal terjadi nanti di apel ataupun pisang? Berubah warna, Pak. Berubah warna. Warnanya jadi gimana? Coklat tua. Kecoklatan, coklat, Pak. Apakah semua buah bakal seperti itu? Enggak. Beberapa, hanya apel, pisang. Oke. Hanya beberapa saja ya, nggak semuanya bakal menunjukkan kondisi tersebut. Itu namanya apa kalau kondisi kayak gitu? Ada yang tahu? Oksidasi, Pak. Ya, betul, oksidasi. Nama lainnya oksidasi, ya itu betul. Nama lainnya? Browning. Browning, jadi menjadi coklat. Browning. Sudah dipelajari gitu ya, kali di mata kuliah lain tentang browning. Oke, kalau yang kedua, kalau misalnya kita naruh daging kurban, habis dapat nih dari masjid gitu ya kemarin misalnya, banyak nih karena belum sempat di kulkas atau pas listriknya mati misalnya, apa yang bakal terjadi dengan daging tersebut? Keras. Oke, rigor mortis ya. Selain itu? Kira-kira apa? Punya daging, taruh di meja, taruh di suhu ruang, nggak ditaruh di kulkas. Ada membau, Pak. Bisa cepat membusuk. Busuk, ya. Kalau di kulkas, di freezer relatif aman, paling nggak sampai seminggu masih bisa aman. Tapi kalau di luar di suhu ruang, dapat daging pagi misalnya gitu, terus kena air misalnya, dicuci gitu ya, kena air, ditaruh di suhu ruang, ditaruh di dapur, di meja misalnya, itu bisa akan busuk, bau, akan mungkin tadi berair. Kalau dagingnya baru, misalnya baru disembelih subuh gitu ya, atau disembelih pagi, kalian dapat dagingnya siang, sore hari itu sudah keras, masih keras, rigor mortis gitu ya. Jadi kalau ada penyembelihan kurban gitu tuh, dapat pagi hari sampai siang hari sampai malam hari dagingnya masih keras banget. Kalau itu mau langsung dimasak, yo fail. Jadi cocoknya memang dimasak sate. Tapi kalau biar empuk,
taruh di kulkas dulu, baru lusa atau besoknya lagi itu sudah lembut. Itu nanti itu mungkin di mata kuliah sebelumnya sudah sempat dipelajari tentang reaksi pada daging. Nah, ini yang misalnya tadi apel kalian makan terus mungkin nggak habis karena atau mungkin sambil disamping ngapain nggak langsung sekali makan habis. Kalian bisa lihat di sini. Kalian lihat nih di sini ada peristiwa browning, gitu ya. Jadi ada yang sudah bilang oksidasi terus sebutannya jadi browning. Browning adalah salah satu contoh terjadinya oksidasi. Nah, kok bisa terjadi oksidasi? Di sini ada keterangannya. Karena ternyata di situ ada enzimnya, polifenol gitu ya. Dan ternyata ini juga sebagai tanda bahwa produk makanan ini misalnya dalam konteks ini adalah apel gitu ya, ini mengandung banyak senyawa antioksidan misalnya seperti vitamin C. Ini sebagai salah satu contohnya. Artinya nanti ketika apelnya misalnya dikupas semua nih dari kulitnya dikupas semuanya di sini dikupas semuanya, maka akan cenderung nanti jadi gampang coklat semua. Ketika satu apel dibuka semua gitu, terus jadi coklat semua, maka itu artinya nanti sudah rusak. Banyak sudah terjadi reaksi enzimatik untuk semua bagian apel. Maka sebaiknya kalau kalian mengonsumsi buah, segeralah dihabiskan. Ini juga bakal muncul ketika kalian membuat apel ini jadi jus gitu ya, dibuat jus, terus nggak langsung diminum, misalnya ditaruh di gelas gitu aja. Maka nanti ketika terkena udara, otomatis satu bagian jus itu sudah langsung nanti akan berubah warnanya jadi coklat semua. Padahal ketika dituang masih putih bersih gitu ya. Nanti ketika agak lama itu jadi coklat. Nah, ini saya mau nunjukin ke kalian video yang saya maksud. Video ini tentang tentang serangan jantung. Jadi nanti silakan disimak buat teman-teman yang kalau nanti videonya kurang berjalan dengan baik, teman-teman masih bisa ambil dari TED, YouTube-nya TED, atau bisa melihat ulang dari rekaman. Kita video ini barangkali jadi agak sedikit berat, sekitar 5 menit. Video in English, silakan diperhatikan apa yang terjadi di seseorang ketika seseorang itu terkena serangan jantung. Ya. Apa yang bakal terjadi? Ini saya. World's leading killer. So what causes a heart attack? Like all muscles, the heart needs oxygen, and during a heart attack, it can't get enough. Fatty deposits, or plaques, develop on the walls of our coronary arteries. Those are the vessels that supply oxygenated blood to the heart. These plaques grow as we age, sometimes getting chunky, hardened, or inflamed. Eventually, the plaques can turn into blockages. If one of the plaques ruptures or cracks, a blood clot will form around it in minutes, and a partially closed artery can become completely blocked. Blood flow is cut off to the cardiac muscle, and the oxygen-starved cells start to die within several minutes. This is a myocardial infarction, or heart attack. Things can rapidly deteriorate in the absence of treatment. The injured muscle may not be able to pump blood as well, and its rhythm might be thrown off. In the worst-case scenario, a heart attack can cause sudden death. And how do you know that someone is having a heart attack? The most common symptom is chest pain caused by the oxygen-deprived heart muscle. Patients describe it as crushing or vice-like. It can radiate to the left arm, jaw, back, or abdomen, but it's not always as sudden and dramatic as it is in the movies. Some people experience nausea or shortness of breath,
Symptoms may be less prominent in women and the elderly. For them, weakness and tiredness may be the main signal. And surprisingly, in many people, especially those with diabetes, which affects the nerves that carry pain, a heart attack may be silent. If you think that someone might be having a heart attack, the most important thing is to respond quickly. If you have access to emergency medical services, call them. They're the fastest way to get to a hospital. Taking aspirin, which thins the blood, and nitroglycerin, which opens up the artery, can help keep the heart attack from getting worse. In the emergency room, doctors can diagnose a heart attack. They commonly use an electrocardiogram to measure the heart's electrical activity and a blood test to assess heart muscle damage. The patient is then taken to a high-tech cardiac suite, where tests are done to locate the blockages. Cardiologists can reopen the blocked artery by inflating it with a balloon in a procedure called an angioplasty. Frequently, they also insert a metal or polymer stent that will hold the artery open. More extensive blockages might require coronary artery bypass surgery. Using a piece of vein or artery from another part of the body, heart surgeons can reroute blood flow around the blockage. These procedures reestablish circulation to the cardiac muscle, restoring heart function. Heart attack treatment is advancing, but prevention is vital. Genetics and lifestyle factors both affect your risk, and the good news is that you can change your lifestyle. Exercise, a healthy diet, and weight loss all lower the risk of heart attacks, whether you've had one before or not. Doctors recommend exercising a few times a week, doing both aerobic activity and strength training. A heart-healthy diet is low in sugar and saturated fats, which are both linked to heart disease. So what should you eat? Lots of fiber from vegetables, chicken and fish instead of red meat, whole grains, and nuts like walnuts and almonds all seem to be beneficial. A good diet and exercise plan can also keep your weight in a healthy range, which will lower your heart attack risk as well. And of course, medications can also help prevent heart attacks. Doctors often prescribe low-dose aspirin, for example, particularly for patients who've already had a heart attack and for those known to be at high risk. And drugs that help manage risk factors like high blood pressure, cholesterol, and diabetes will make heart attacks less likely too. Heart attacks may be common, but they don't have to be inevitable. A healthy diet, avoiding tobacco use, staying fit, and enjoying plenty of sleep and lots of laughter all go a long way in making sure your body's most important muscle keeps on beating. Oke, saya menyimak di satu komputer yang di ruangan saya dan bisa terdengar dengan baik. Jadi semoga juga terdengar dengan baik di teman-teman semua. Mengganggu tampilan. Semoga tidak terganggu dengan kecil ini ya. Oke, sudah ya. Oke. Tadi di video tadi secara singkat disampaikan tentang serangan jantung dan bagaimana sih kita bisa membantu mengurangi risiko pada orang agar dia tidak terkena serangan jantung. Ada olahraga yang teratur, ada mengurangi garam, makan ikan, makan daging ayam tanpa kulit, terus beberapa kali bahkan mungkin konsumsi aspirin dosis rendah. Tetapi yang berkali-kali disampaikan adalah healthy diet. Kenapa harus healthy diet? Ada sayur, buah, kacang-kacangan tadi disampaikan di salah satu video tadi. Kenapa harus healthy diet? Ternyata kacang-kacangan, sayur, buah, ikan gitu ya tadi itu punya properti manfaat yang disebut dengan ini, dia punya antioksidan di sini. Ketika seseorang mengonsumsi antioksidan yang ada di dalam makanan yang mereka konsumsi itu bisa membantu menurunkan
risiko dari penyakit-penyakit kardiovaskuler. Apa saja penyakit kardiovaskuler? Mulai dari stroke, penyakit jantung, ya, terus hipertensi, itu juga termasuk dalam kelompok cardiovascular disease. Nah, saya punya jurnal yang sudah saya posting juga di e-learning. Kalian bisa nanti baca bahwa antioksidan itu di dalam makanan itu bisa membantu menurunkan stroke. Di sini disampaikan bahwa makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi itu ternyata mampu untuk menurunkan risiko stroke. Jadi kalau kalian punya keluarga dan dia sudah usia bapak, ibu, nenek, kakek, pakde, bude, om, tante itu sudah usia di atas 40 tahun, mereka tuh punya risiko untuk terkena stroke. Apalagi kalau mereka sudah pernah terkena stroke untuk pertama kalinya. Jadi kalau stroke itu bisa berulang, bisa terkena 2 kali, bisa terkena 3 kali, bisa juga terkena sekali terus tidak survive, meninggal, itu juga bisa. Nah, ternyata dari jurnal ini kita bisa tahu nih, kalau kita punya riwayat stroke, orang tua kita punya riwayat stroke, pernah stroke, atau sama sekali belum pernah stroke, ternyata konsumsi antioksidan ini bisa membantu menurunkan risikonya. Jadi relatif akan lebih aman. Dari jurnal ini ada 2 kesimpulan. Apa yang dilakukan oleh antioksidan terhadap tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan tubuh kita relatif jadi lebih sehat. Yang pertama adalah, ini di sini dituliskan, antioksidan tadi akan menghambat inflamasi atau peradangan. Jadi tadi kalau di video terjadi blockage, terjadi penyumbatan di pembuluh darah di jantung. Nah, penyumbatan pembuluh darah di jantung itu tadi disebabkan salah satunya karena adanya peradangan. Karena mungkin konsumsi gorengan, konsumsi makanan berlemak, konsumsi makanan yang dibakar, nah itu menyebabkan inflamasi terus-menerus. Konsumsi gula itu menyebabkan inflamasi. Kita nggak sadar. Saya, teman-teman semuanya di sini ada berapa? 45 di ruang Zoom ini relatif sehat, nampak sehat, tetapi kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, besok pagi kita nggak tahu. Nah, apakah terjadi peradangan di dalam tubuh kita tanpa kita sadari? Bisa saja. Yang kedua adalah tentang manfaat dari antioksidan adalah antioksidan mampu menghambat stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Apakah bedanya dengan stres ketika mau ujian gitu ya? Soalnya susah terus kita stres, bingung. Beda gitu ya, kalau itu stres psikologis. Kalau ini adalah stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi di mana tubuh itu Veronica sayangnya dulu. Stres oksidatif adalah kondisi di mana tubuh itu kekurangan antioksidan tetapi berlebihan radikal bebas. Jadi di dalam tubuh terjadi oksidasi yang besar-besaran. Mirip seperti apel yang habis digigit tadi. Terjadi proses oksidasi. Di tubuh juga bisa terjadi reaksi oksidasi. Ketika proses reaksi oksidasinya di dalam tubuh itu tidak diimbangi dengan apa, nanti kita bisa belajar tentang tidak berimbang, maka akan muncul kondisi sakit. Maka ketika, misal seperti saya punya asma, ketika ada orang merokok di dekat saya, ciumlah itu aroma asap rokok, nggak lama berikutnya langsung meler hidung saya, langsung bersin, langsung pilek, langsung batuk, asma saya langsung kambuh. Meskipun hanya menghirup sebentar aja. Itu sama. Artinya di dalam tubuh saya saat itu sedang terjadi stres oksidatif. Ada paparan oksidan. Ada paparan radikal bebas dari asap rokok itu tadi. Dan kebetulan di saat yang sama,
tubuh saya tidak memiliki penyeimbang untuk itu, tidak memiliki antioksidan saat itu, sehingga tubuh saya teroksidasi. Ada terjadi reaksi teroksidasi, jadilah saya sakit. Nah, buat teman-teman barangkali yang tidak sakit ketika menghirup asap kendaraan bermotor, misalnya di jalanan ya, terus terpapar sinar matahari secara terus-menerus, kerja di ruangan yang panas, terpapar asap bakaran sampah, terpapar aerosol seperti penyemprot nyamuk, obat nyamuk bakar, dan yang lain, itu semua adalah sumber radikal bebas. Itu barangkali kalian nggak sakit, belum sakit, karena di dalam tubuh kalian masih bisa diimbangi. Stres oksidatifnya atau proses inflamasinya masih berjalan sangat kecil, tetapi itu numpuk. Di suatu saat nanti itu bakal menimbulkan dampaknya. Nah, untuk mencegah semuanya itu, antioksidan itu berperan penting di sini. Nah, ini adalah rangkuman dari jurnal Total Antioxidant Capacity of Diet and Risk of Stroke. Kalian bisa download di situ, dan juga bisa ambil di e-learning. Ternyata ini khususnya pada wanita ya, wanita yang tidak memiliki riwayat cardiovascular disease, ini kalau dia antioksidan di dalam dietnya itu semakin tinggi, maka stroke-nya jadi semakin kecil. Kalau risiko untuk stroke itu semakin kecil. Buat yang pernah kena riwayat cardiovascular disease, kalau konsumsi antioksidannya juga tinggi, maka risiko terkena stroke untuk kedua kalinya lebih rendah lagi. Maka dari itu nih, ini menjadi dasar kita, salah satu dasar kita untuk mengedukasi keluarga kita, bahkan termasuk mengedukasi teman-teman di sini. Meskipun teman-teman semuanya ini 43 orang relatif sehat, masih bisa bugar kemana-mana, maka bisa diturunkan terus risikonya untuk terkena hipertensi, terkena diabetes, terkena penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Ini menggunakan ini tadi antioksidan lewat makanan. Nah, tadi saya menyampaikan tentang radikal bebas, free radical, atau di dalam konteks kita pagi ini adalah pro-oksidan. Pro itu mendukung, oksidan ya zat yang memicu oksidasi. Jadi radikal bebas adalah pro-oksidan atau zat yang mendukung proses oksidasi. Nah, ini kalau di kelas kemarin, di kelas 2019 ya, tahun lalu saya sempat menyampaikan ini sebelum pandemi, kami masih tatap muka gitu ya. Saya mengibaratkan radikal bebas itu seperti ini. Misalnya kalian jajar di sini di komputer ini, saya melihat ada yang paling atas itu ada Theodora, ada Dewi, ada Florencia, ada Caroline, ya. 4 orang ini jejer nih di satu bangku. Ini saya melihat dari komputer yang satunya. Ini di barisan atas nih, di video ada Theodora, Dewi, Florencia, sama Caroline. Kebetulan 4 anak ini duduk di paling depan nih, di barisan paling depan bangku di kelas. Ternyata di luar, ini saya analogikan, ya, teman-teman bisa lebih menangkap apa itu radikal bebas. Nah, ternyata di luar kelas ini kehidupan asmara 1 dari 4 orang ini agak sedikit sedang bermasalah. Jadi saya ambil contoh, ini cuma contoh ya, jangan sakit hati. Saya ambil contoh Dewi Adi. Dewi Adi ini ternyata sedang bucin-bucinnya, tetapi ternyata gebetannya itu ternyata lagi jadian sama orang lain, atau sudah pernah punya pacar, punya pasangan, tapi ternyata harus putus. Maka tadinya yang Theodora, gitu ya, Theodora bisa gandengan sama Dewi, tangannya bisa bergandengan. Dewi bisa bergandengan sama pasangannya, pasangannya bergandengan sama
tangan pasangannya bisa bergandengan sama Florencia, Florencia bisa bergandengan sama Caroline. Nah, 4 orang di depan ini itu bisa saling bergandengan, maka relatif stabil, relatif aman, ya, relatif bisa, ya kalimatnya adalah stabil, tidak banyak pola gitu ya, tidak liar, jadi relatif stabil, damai. Tapi gara-gara nih Dewi ini tangannya kehilangan, karena yang tadinya digenggam tapi ternyata tidak bisa digenggam karena orang pasangannya ternyata lebih memilih menggenggam tangan lain, sehingga Dewi ini hanya satu tangan Dewi itu hanya berpegang dengan Theodora, satu tangannya itu tidak berpegang dengan siapa. Maka Dewi sebagai sebuah molekul, sebuah molekul yang tidak punya pasangan, tangannya kosong, dia menjadi liar, tidak stabil. Dia menjadi mudah untuk merebut pasangan orang lain. Kebetulan Florencia masih punya pasangan, jadi tangannya Florencia dua-duanya masih berpegang, satu berpegang pasangannya, satu berpegang sama Caroline. Nah, Dewi Adi ini tidak. Dia hanya berpegang Theodora, satu tangannya masih kosong. Maka dia berusaha untuk mencari mana yang bisa digandeng, karena dia tangannya tidak bisa sendirian. Tangannya tidak bisa tanpa menggenggam sesuatu. Maka dia akan merebut pasangan orang lain agar dia menjadi stabil. Agar dia menjadi tenang, dia harus merebut pasangan orang lain. Atau siapapun di sekitarnya untuk dia pegang. Itu sifat yang sama terjadi pada radikal bebas. Radikal bebas itu sebenarnya molekulnya, tadinya itu adalah molekul yang stabil. Tapi gara-gara dia kehilangan elektron, maka tangan sisanya itu dia akan berusaha mencari elektron lain dari molekul lain. Sehingga nanti misalnya Dewi Adi akan merebut tangan dari pasangannya Florencia. Direbut lagi. Maka otomatis saat itu Dewi sudah merasa lengkap. Dua tangannya sudah menggenggam. Satu menggenggam Theodora, satu menggenggam pasangan barunya. Tapi gara-gara dia merebut pasangannya Florencia, Florencia kehilangan tangan yang tajamnya. Maka Florencia menjadi radikal bebas. Florencia berusaha merebut pasangan punyanya Caroline. Direbutlah. Florencia sudah stabil, giliran Caroline yang belum stabil. Ini akan terus-menerus berlangsung sehingga disebut di sini adalah ada aksi perampasan elektron sampai jadi reaksi berantai. Semakin lama semakin banyak radikal bebas yang akan terbentuk. Ketika Dewi merebut Florencia, ketika Dewi kehilangan molekul, ketika Dewi kehilangan pasangan, Dewi jadi radikal bebas. Dewi merebut pasangan dari Florencia, mengeluarkan radikal bebas baru hasilnya. Florencia jadi radikal bebas. Florencia mengambil pasangan Caroline, maka Florencia menghasilkan radikal bebas yang baru. Caroline juga jadi radikal bebas. Semakin lama semakin berantai, mereka menjadi kelompok radikal bebas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa sekali dua kali kalian menghirup asap rokok sehat, tidak masalah. Belum muncul masalahnya. Sekali dua kali kalian merokok atau nge-vape atau apapun itu, tinggal di pinggir jalan, lama di perjalanan, tinggal di cuaca yang panas, kena sinar matahari secara terus-menerus, satu dua kali kalian masih aman. Tapi suatu saat itu akan muncul dampak dari semuanya itu. Nah, di radikal bebas itu sama seperti itu. Nah, yang kita alami setiap hari, polusi, radiasi itu banyak ya. Tadi saya ambil contoh dari sinar matahari radiasi. Dari alat-alat elektronik itu juga ada radiasi. Dari berbagai macam alat-alat pendukung di
laboratorium itu juga ada radiasi. Ada beberapa mesin-mesin yang panas itu juga ada. Ada juga paparan bahan kimia, mulai dari aerosol itu kalau kalian pakai penyemprot nyamuk, pakai parfum yang disemprotkan, terus pakai pupuk, aneka macam pupuk, terus untuk membersihkan hama, membersihkan rumput liar, itu semuanya adalah paparan kimia. Ketika kita terkena 1-2 kali kita menghirup aromanya, terus atau terkena di tangan atau di tubuh kita 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi semakin lama kita mendapatkan paparan yang semakin berat. Semakin ke sini, misalnya ambil Yogyakarta deh. Yogyakarta dulu masih nggak macet, sekarang macet banyak motor. Semakin banyak industri juga. Semua industri mengeluarkan asap industrinya. Belum lagi misalnya kemarin ini di Kalimantan dan di Sumatera ada pembakaran lahan gambut. Maka banyak banget itu asapnya sampai mana-mana. Dan ternyata ini jelas nih, semakin ke sini banyak makanan minuman yang dikategorikan tidak sehat. Itu juga termasuk paparan radikal bebas. Semakin lama, semakin banyak radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita dalam berbagai macam bentuk dan sumbernya. Ini yang menyebabkan kenapa kita menjadi rentan terkena penyakit yang tadinya adalah penyakit khas orang tua, gitu ya. Semakin kesini semakin muncul lebih mudah. Kalau dulu orang terkena diabetes atau gula darahnya tinggi itu pada usia-usia relatif tua, 50, 60 itu baru terkena penyakit tadi gara-gara itu adalah manifestasi atau hasil atau dampak selama dia hidup di masa mudanya dulu. Tapi sekarang enggak. Bayi-bayi semakin lama semakin mudah terpapar oleh bapaknya yang merokok, atau kakeknya, atau Pak D-nya yang merokok, atau terkena sering ajak jalan-jalan, terkena asap kendaraan bermotor. Sehingga bayi tadi tumbuh, belum sampai dewasa, belum sampai tua, dia sudah terkena penyakit-penyakit tertentu. Karena dia memang terpaparnya lebih awal, dan semakin beragam. Dan muncul juga penyakit-penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu tadi, mulai dari penyakit jantung, diabetes, stroke, gagal ginjal. Kemarin ketika saya sempat berpraktik di rumah sakit Antirape di bangsal cuci darah gitu ya, hemodialisa. Itu biasanya yang cuci darah ya orang-orang tua. Saya kaget ketika menangani pasien saat itu ternyata ada anak SMP itu harus sudah cuci darah karena ginjalnya sudah rusak. Saya kaget loh, kok anak SMP ada menjadi pasien ya di sini, kenapa? Saya tanya apakah ini karena genetik atau karena memang ginjalnya dari dulu memang sudah ada permasalahan. Saya bicara sama orang tuanya, ternyata si anak ini suka banget nih teh botol tapi yang wadahnya bukan botol, yang wadahnya kotak Tetra Pak itu loh, dengan mereknya teh botol gitu ya. Itu setiap hari itu dia kalau nggak minum teh botol itu dia minum yang bentuknya kayak gelas, mereknya teh botol bla 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 tapi digelasin gitu ya, gelas plastik itu yang kayak air minum mineral itu setiap hari dia minum itu karena memang mungkin Yogyakarta panas, minum itu jadi segar, dingin, manis gitu ya. Tapi gara-gara dia mengonsumsi itu terlalu rutin dan orang tuanya juga nggak tahu itu ternyata menimbulkan dampak yang tidak baik, dibiarin gitu ya. Akhirnya muncullah itu gagal ginjal. Anak usia SMP gara-gara minum itu. Di sisi lain, ketika saya berpraktek juga di rumah sakit di Jepara, Kartini Jepara. Di masyarakat Jepara sana di pesisir pantai utara Jawa, itu mereka punya kebiasaan sebagai pelaut gitu ya. Sebagai pelaut, mereka punya kebiasaan dan punya kepercayaan. Biar mereka bisa
tetap sehat, gitu ya, biar mereka bisa tetap bugar di dalam melaut, gitu ya, mereka mengonsumsi jamu. Tapi jamu yang mereka konsumsi itu bukan jamu yang kayak di sekitar kita, gitu ya, ada ibu-ibu atau nenek-nenek keliling pakai apa gendongan itu, bukan jamu itu, tapi jamu kemasan instan gitu, jamu instan yang diseduh. Nah, ada yang buat pegelimu, ada yang buat sehat lelaki, ada jamu yang buat kekuatan, ada jamu buat biar daya tahan tubuhnya kuat. Mereka mengkonsumsi itu. Itu tidak satu orang, dua orang, satu kampung senang banget konsumsi jamu karena memang ternyata kampung sana itu terkenal banget produksi jamu lokal, gitu. Jamunya instan, jadi tinggal nanti diseduh pakai air mendidih, kadang dicampuri sama telur kuning telur yang mentah itu diminum. Nah, ketika saya berpraktek di rumah sakit, saya kaget banyak sekali pasien-pasien gagal ginjal di usianya tua. Kalau ini usianya usia tua. Tetapi mereka ketika saya tanya saat itu, mereka memiliki kesamaan pola hidup dan pola makan. Mereka senang banget minum jamu. Nah, ini juga termasuk menjadi bagian dari paparan dari radikal bebas itu. Mereka nggak tahu jamu itu isinya apa. Kalau mereka di kemasannya tertulis, ini jamu beras kencur, kunir asam, jamu apa ya, untuk badan pegalimu, gitu ya. Jamu capek-capek, gitu, biar nggak capek. Gitu. Itu mereka nggak tahu itu isinya apa. Nah, setelah dikaji lebih lanjut, ternyata isinya ya aneka macam obat-obatan. Obat-obatan nggak jelas obatnya apa, ditumbuk jadi satu, gitu ya. Terus dikemas, dijual. Nggak tahu ada porsi, dosis, dan yang lain. Produsennya sabotaing, nggak mikirin soal itu. Orang mengonsumsi. Nah, maka muncullah kondisi-kondisi penyakit tidak menular tadi. Nah, hadirnya antioksidan itu bisa menstabilkan radikal bebas. Tadi saya ambil contoh kembali lagi tentang Theodora, Dewi, Florencia, dan Caroline. Duduk di paling depan saling bergandengan tangan. Kebetulan Dewi kehilangan pasangannya, putus. Tapi di sisi lain ternyata hadir antioksidan di situ. Maka antioksidan itu bisa menggandeng tangannya Dewi sehingga Dewi yang tadinya menjadi radikal bebas, liar, radikal, tidak stabil, itu bisa menjadi kalem, bisa menjadi lebih stabil, sehingga Florencia tidak sampai kehilangan pasangannya. Jadi semuanya jadi stabil. Maka reaksi berantai itu bisa diputus gara-gara adanya antioksidan. Nah, ini yang menjadi alasan kita tidak bisa menghindari polusi. Nggak bisa. Kecuali kamu sana tinggal di pucuk gunung sendirian, nggak sama orang atau cuma sama keluargamu, hidup bercocok tanam, nggak masak, nggak bakar-bakar sesuatu, silakan. Itu mungkin bisa meminimalkan paparan. Tapi kita nggak bisa. Sekarang saya masih di depan saya ada laptop, ada PC, ada handphone, ada aneka macam alat elektronik, semuanya mengeluarkan radiasi. Ada AC. Saya ke sini ada kendaraan bermotor, ada asap di mana-mana, ada orang bakar sampah, asapnya masuk ke kantor, dan susah kita akan keluar dari yang namanya polutan. Akhirnya saya makan, ternyata makanannya mengandung polutan juga. Makanan dan minuman yang disampaikan, yang saya beli di pinggir jalan, misal, belum tentu sepenuhnya bersih. Sehingga kita hampir tidak mungkin sekarang lepas dari yang namanya paparan radikal bebas. Hampir nggak mungkin. Tetapi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa kita imbangi dengan antioksidan. Nah, konsep berikutnya. Yang pertama tadi kita belajar tentang prooksidan atau radikal bebas. Yang kedua kita bicara tentang stres oksidatif. Apa sih
stres oksidatif? Stres oksidatif adalah kondisi ketika di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita itu ada ketidakseimbangan. Di satu sisi tubuh kita memproduksi radikal bebas yang itu bisa merusak sel. Tapi di sisi lain produksi zat yang bisa menetralisir radikal bebas tadi itu ternyata turun. Jadi tubuh kita tuh bisa memproduksi radikal bebas, teman-teman. Bukan hanya dari polutan, ya. Dari tubuh kita sendiri itu bisa memproduksi radikal bebas. Tetapi tubuh kita juga punya kemampuan untuk menetralisir radikal bebas yang kita produksi. Gitu. Saya pernah baca di Twitter ya, tentang waktu itu ada salah satu topik tentang ternyata oksigen itu adalah punya dua mata pedang. Di satu sisi kita tidak bisa hidup dengan oksigen, di sisi lain oksigen itu justru membunuh. Oksigen itu membunuh kita, tapi oksigen juga menghidupkan kita. Kok bisa? Iya. Kalau kamu nanti membaca lebih lanjut, radikal bebas yang diproduksi di dalam tubuh kita, itu salah satunya adalah adanya oksigen di situ. Tetapi, ya di sisi lain kita butuh oksigen untuk tetap hidup. Nah, ada zat-zat yang bisa menetralisir kelebihan oksigen di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, ketika oksidatif stres ini berkelanjutan, berlangsung terus-menerus, adanya ketidakseimbangan terus-menerus terjadi, ya, nanti bakal muncul hal yang disebut dengan inflamasi atau peradangan. Peradangan ada di banyak-banyak. Jangan confuse, jangan bingung dengan istilah inflamasi di sini atau peradangan di sini dengan istilah mungkin ya radang tenggorokan gitu ya, atau amandel dan yang lain. Tolong jangan dikonfuskan dengan aneka macam tadi penyakit-penyakit kayak radang tenggorokan dan yang lain, radang paru-paru. Itu cuma salah satu contoh. Dampak lebih lanjut dari yang disebut dengan inflamasi. Tapi titik awalnya itu disebut dengan inflamasi atau peradangan. Peradangan ini nanti kita bakal diskusi soal peradangan bersama saya semester depan, semester 3, itu di mata kuliah imunologi. Ya, di mata kuliah imunologi. Peradangan itu misalnya dapat contoh nih, dapat ciri-ciri kita sudah terjadi inflamasi atau tidak di dalam tubuh kita, kita bisa melihat. Ada lima tanda utama peradangan. Rubor, dolor, kalor, tumor, fungsiolysa. Ketika kita merasa badan kita hangat, gitu ya, dicek. Saya kalau masuk ke kantor itu pakai termogan, dicek. Terus, ternyata kok suhunya 37,5 ke atas, gitu ya, 38. Oh, badan saya panas. Lebih panas dibandingkan yang normal. Panas atau kalor itu adalah salah satu contoh terjadi peradangan. Apa Pak Dian sakit? Enggak, badan saya enak-enak aja. Tapi kok suhu tinggi ya? Saya berarti belum sadar kalau ternyata di dalam tubuh saya sedang terjadi peradangan. Terus setelah itu adalah dolor atau rasa. Misalnya ketika kalian kena hujan, terus panas gitu ya, kecapean, begadang bikin tugas gitu ya, sampai pagi, maka besok bangun-bangun badan jadi nggak enak, masuk angin nih kayaknya, badan jadi greges, badan nggak nyaman, ada hal yang nggak biasa gitu, nggak fit, tapi nggak tahu sakitnya tuh di mana, kita nggak ngerti. Nah, itu adalah disebut dengan dolor, rasa sakit, nggak nyaman. Itu adalah contoh terjadi peradangan atau inflamasi. Berikutnya ada tumor. Tumor itu artinya bengkak. Misalnya ketika kalian terkena tercocok paku, gitu, atau ketusuk sesuatu ketika berjalan, atau ketika jatuh kakinya jadi bengkak, membengkak di kakinya, ada biru gitu terus membengkak. Itu salah satu contoh peradangan. Di dalamnya sedang terjadi peradangan.
Atau contoh lainnya ketika kalian makan jajan sembarangan, gitu ya. Terus tiba-tiba tenggorokan jadi nggak nyaman. Buat ngomong nggak enak, buat nelen sakit. Itu tadi dolor. Ya, rasa nggak nyaman, rasa sakit. Terus sama dokter, sama perawat, sama tenaga kesehatan dicek tuh, suruh mangap, suruh membuka mulut, terus pakai sendok. Oh ternyata bagian esofagusnya, kerongkongannya membesar, buat nelen jadi sakit. Nah itu tumor membesar. Nah, berikutnya adalah rubor. Rubor itu artinya merah. Maka ketika nanti dicek tenggorokannya ternyata lebih merah. Terus badan juga jadi hangat. Badan muka jadi relatif lebih merah. Itu sebenarnya darah semuanya kumpul, semuanya naik semua. Nah, itu sebagai contoh juga inflamasi atau peradangan. Yang terakhir adalah fungsiolisa, kehilangan fungsi. Jadi nggak bisa ngomong secara normal. Kalau ngomong normal mungkin, tetapi terdengar bindeng. Bindeng itu apa bahasa Indonesianya ya? Ya sengau. Nah, kalau ngomong orang lain dengar suaranya kok jadi sengau ya? Iya, saya lagi radang tenggorokan nggak enak nih. Nggak bisa berfungsi dengan normal. Itu sebagai 5 tanda dari inflamasi. Badan kita sehat, kita masih bisa ngapa-ngapain, tapi ada tanda-tanda itu. Nah, itu akan terjadi stres oksidatif di dalam tubuh kita tanpa kita sadar. Nah, tinggal tunggu tanggal mainnya, kalian ambruk, kita semua ambruk. Setelah kita, aduh akhirnya saya tepar. Lu kenapa? Oh, nggak enak badan. Nah, itu ternyata bisa dicegah. Dicegah dengan apa? Dicegah dengan antioksidan. Kapan mencegahnya? Apakah ketika sakit? Enggak. Hari-hari. Saya mengajar, tadi sebelum mengajar kalian, saya sudah habis kopi tubruk tanpa gula. Itu antioksidannya banyak. Kadang saya bawa buah, saya bawa minum probiotik. Saya makan sayur, bla bla bla. Itu adalah usaha saya untuk supply antioksidan terus-menerus. Kenapa? Di kanan kiri saya semua sedang banyak orang sakit, sedang ada pandemi. Di sisi sana sedang ada banyak polutan. Di sisi lain saya harus ngasih kuliah, bikin konten di sosial media, nonton bola sampai malam hari, bla 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 bla. Banyak sekali polutan. Nah, yang tadinya, saya mau ceritanya, yang tadinya sebelum masa pandemi ini, dengan saya punya kondisi asma, saya punya hipersensitivitas, jadi kalau bau parfum yang menyengat, ya parfumnya murah dan menyengat gitu ya, terus bau asap pembakaran, bau aerosol dari obat nyamuk bakar, itu saya langsung pilek, saya langsung sakit. Ada teman yang pilek, saya langsung ikutan pilek. Itu sebelum pandemi, saya pasti masuk ke Pantirapi sebulan sekali, masuk UGD Pantirapi karena asma saya sampai kambuh. Itu pasti. Tetapi puji Tuhan, gara-gara pandemi, saya jadi makan buahnya rutin, makan sayuran jadi lebih banyak dibanding biasanya. Kopi misalnya, yang tadinya saya cuma 1 bungkus, satu cangkir setiap hari, sekarang jadi 2, pagi sama malam. Berangkat pagi-pagi jam 10 gitu ya, malam-malam nanti setelah pulang dari kerja, itu saya pasti makan. Jadi dan dampaknya adalah saya kerasa Maret 2020 sampai Maret ini 2021 saya belum pernah ke Pantirapi lagi. Ya kalau asma kambuh sering 1-2 jam sembuh, tapi sampai yang berlarut-larut enggak, sampai sakit berkelanjutan enggak. Dan saya benar-benar merasakan manfaat dari antioksidan yang saya konsumsi secara terus-menerus. Saya juga dapat antioksidan dari jahe yang saya kupas, saya bakar di kompor, saya bersihkan, saya rebus, saya minum rutin. Nah, ternyata itu juga bisa menjaga saya dari inflamasi. Sehingga sampai hari ini saya yang tadinya ringkih, gampang sakit, belum pernah sakit lagi. Dan saya senang. Padahal saya tidak menghindari polutan. Saya tetap
di jalan, bermain ke sana sini, saya tetap berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi buat teman-teman yang merasa kok saya gampang sakit ya Pak setelah kuliah online. Gara-gara kuliah di depan laptop terus saya gampang sakit. Coba kalian materi-materi yang kita pelajari bersama ini. Bisa jadi teman-teman dan keluarga di rumah bisa tetap sehat. Nah, ini ada 4 hal terkait dengan stres oksidatif dengan antioksidan. Jadi antioksidan itu kelompoknya setidaknya, kelompoknya itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah kelompok vitamin. Aneka macam vitamin A, B, C, D, E, K, ubiquinon, dan yang lain. D-kompleks dan yang lain. Itu ternyata dari antara mereka semuanya, itu ada yang punya kapasitas sebagai antioksidan. Dari banyak macam vitamin, yang punya kapasitas antioksidan adalah ada 2. Vitamin tocopherol. Tahu nama lainnya tocopherol adalah vitamin apa? Ayo, 2020. Tocopherol nama lainnya apa? Itu adalah vitamin apa? Tocopherol. Sudah dipelajari belum ya? Ya betul, Dinda betul. Tocopherol itu adalah nama lain dari vitamin E. Nah, fungsi antioksidannya adalah asam askorbat. Kalau asam askorbat adalah vitamin C, vitamin C, Pak. Ya, betul. Jadi vitamin yang memiliki fungsi atau kapasitas antioksidan, properti antioksidan ada 2, vitamin E dan vitamin C. Kita lanjut kedua dulu. Vitamin terus berikutnya mineral. Mineral, dari sekian banyak mineral, ada zat besi, yodium, zinc. Ada aneka macam yang memiliki kapasitas antioksidan adalah selenium atau Se. Selenium. Nah, yang ketiga, ada zat namanya fitokimia. Fitokimia di dalam makanan itu yang mengandung properti antioksidan adalah karotenoid. Karotenoid kita kenal dengan vitamin apa? Kelompok vitamin apa? Vitamin A. Ya, Desti betul. Jadi karotenoid itu adalah salah satu kelompok vitamin A. Kalau kalian nanti belajar lebih lanjut, semester ini ada kimia makanan ya. Kimia makanan, ada ilmu gizi dasar, ada mata kuliah IBM dasar mungkin. Belajar tentang vitamin A. Vitamin itu ada 4 jenis. Salah satunya adalah kelompok karotenoid. Jadi nomor 3 ini karotenoid dimasukkan ke dalam kelompok fitokimia, bukan dalam kelompok nomor 1 vitamin. Meskipun kadang kita sering diarahkan untuk menyampaikan bahwa karotenoid adalah vitamin A. Tapi dia adalah fitokimia. Yang berikutnya adalah likopen. Karotenoid sama likopen itu menjadi salah satu contoh, 2 contoh fitokimia yang memiliki. Contoh yang lain banyak. Namanya dengan contoh-contoh flavonoid. Yang tahu likopen itu ada di mana? Likopen? Pernah dengar tentang likopen? Pernah? Sumber makanannya apa? Jadi kalau orang gizi itu nggak cuma ngapalin apa vitamin yang punya antioksidan, tocopherol sama ascorbat, oke. Mineralnya apa? Selenium, oke. No, masyarakat nggak butuh informasi tentang itu. Masyarakat umum butuhnya adalah informasi apa yang harus saya konsumsi yang itu mengandung antioksidan. Oh, tocopherol ada di apa? Asam ascorbat ada di apa? Makanan yang kaya selenium itu apa? Sekarang saya mau tanya buat teman-teman yang mungkin sudah pernah tahu sumber likopen apa? Tomat. Wortel, Pak.
Wortel, Semangka, semangka, pepaya, jambu, strawberry. Ya, likopen itu banyak banget di tomat. Tetapi likopen itu sebagai fitokimia mudah sekali rusak sama panas. Nah, kalau kalian makan tomat dibikin sop gitu ya, dibikin misalnya masakan garang asem gitu ya, ya likopennya rusak. Maka likopen yang bagus dikonsumsinya dalam sumber yang rendah. Tomat misalnya ya dimakan segar, dibikin jus kalau mau. Semangka tadi ya dimakan. Itu bisa mendapatkan fitokimia yang bagus. Yang keempat adalah endogen. Endogen itu artinya produksi oleh tubuh. Tadi saya sempat sampaikan ke kalian bahwa tubuh kita memproduksi radikal bebas. Bebas itu ada dua sumbernya. Eksogen, endogen. Eksogen itu dari luar, tadi dari orang merokok, dari bermotor, itu yang endogen tubuh kita juga produksi. Nah, antioksidan itu juga ada dua, eksogen dan endogen. Itu artinya dari luar. Nomor 1, 2, 3 itu eksogen. Itu adalah yang endogen. Superoksida, dismutase, dan kation. Itu adalah yang diproduksi oleh tubuh untuk mengimbangi radikal bebas. Baik radikal bebas yang dari eksogen maupun radikal bebas yang dari produksi tubuh itu sendiri juga. Nah, konsentrasi atau kadar dari 1, 2, 3, dan 4 di dalam tubuh kita saat ini, ya, itu kalau dari makanannya seimbang, 1, 2, 3 itu dari makanan ya, 4 itu dari tubuh kita, atau dari produksi endogen. Dan penggunaannya itu bisa seimbang, ya, seimbang dengan produksi radikal bebas eksogen dan polutan yang dari luar, ya, eksogen dan endogen tadi, atau aktivitas ROS ya, radikal bebas, itu bisa membuat kita kondisinya sehat walafiat. Saya bilang seimbang. Artinya apa? Oke, saya kembali dulu. Artinya adalah saya garis bawah di sini adalah seimbang. Artinya ketika kita terlalu banyak mengonsumsi vitamin, mineral, fitokimia yang dari makanan atau dari suplemen, itu justru nanti akan menyerang tubuh kita sendiri. Nah, ini yang disebut dengan paradoks. Ini yang paradoksnya. Jangan kalian pernah berpikir bahwa konsumsi vitamin suplemen besar-besaran itu akan membuat kalian sehat. Nonsense, salah ya. Kita bisa berani bilang ngomong salah. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan. Tadi ya, antioksidan kalau dikonsumsi dalam jumlah besar itu dia akan berubah menjadi prooksidan. Gitu. Ini misalnya kita nampak kalau kita analogikan di Myanmar sekarang. Anggaplah polisi, tentara, dan yang lain adalah antioksidan. Ketika dalam jumlah yang baik, terjaga dan cukup, bisa menjaga keamanan negara. Tapi ketika jumlahnya berlebihan, menjadi luar biasa banyak, ya, kekerasan bakal terjadi di mana-mana. Mirip sama seperti sekarang ini. Ketika kita mengonsumsi pandemi, gitu ya, jangan sampai sakit nih aku, harus mengonsumsi tablet multivitamin, ini itu semuanya diminum, semua diminum. Wah, bukannya bikin sehat, malah justru bikin sakit. Karena yang dilawan itu sedikit. Kita sekarang belajarnya di rumah, kerjanya di rumah, nggak kemana-mana juga pakai masker, relatif lebih sehat, sehingga polutan dan paparan sebenarnya lebih sedikit, tetapi gara-gara ketakutan kita makan vitamin luar biasa banyak. Dari suplemen-suplemen luar biasa banyak. Justru suplemen-suplemen itu yang menjadikan prooksidan. Nah, maka sebenarnya ada keseimbangan. Kalau polutannya banyak, ya kita makan banyak. Tapi kalau polutannya sedikit, nggak perlu.
Maka konsep suplemen adalah bila perlu. Kalau makanan, kalau vitamin, mineral, dan fitokimia yang kita konsumsi dari makanan dan minuman sehari-hari itu tidak cukup, baru konsumsi suplemen. Tapi kalau ternyata cukup, tidak perlu konsumsi suplemen. Ketika kamu sudah bisa bilang, saya sudah makan sayur 250 gram sehari, buah 150 gram sehari, saya makan biji-bijian dan kacang-kacangan secara rutin, saya tidak merokok, saya hidup sehat, maka nggak perlu lagi suplemen. Sepanjang usiamu, kamu nggak perlu suplemen. Tapi ketika sudah semuanya cukup, kamu masih menambahkan suplemen, itu menjadi masalah. Tapi kalau ternyata, oh saya tidak bisa konsumsi sayur buah, tidak cukup, gitu ya. Atau ternyata sedang sakit, sehingga kebutuhannya itu banyak dan tidak bisa tercukupi lewat sayuran dan buah, monggo kalau mau konsumsi suplemen. Gitu. Jadi konsepnya adalah keseimbangan. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau saya dan teman-teman mengonsumsi vitamin dan mineral dalam bentuk buah, dalam bentuk sayur, dalam bentuk makanan sehari-hari, bukan suplemen. Apakah akan menimbulkan kelebihan yang menyebabkan jadi prooksidan? Ada yang bisa menjawab? Coba, pertanyaan saya itu. Tapi kalau kita mengonsumsi lewat suplemen, itu mungkin sekali kelebihan. Saya di kampus setiap kali datang ke kampus selalu mendapatkan vitamin ini. Sampai saya kumpulkan nih. Saya sama Bu Purna itu tidak pernah mengonsumsi suplemen. Jadi sampai saya kumpulkan sampai satu wadah penuh aneka macam warna dan rasa. Nggak pernah kita minum. Karena saya sama Bu Purna itu merasa lewat makanan sehari-hari sudah cukup. Jadi kumpul segini, nggak kepake. Nah, saya tanya ke teman-teman, bagaimana ketika saya dan teman-teman mengonsumsi sayur buahnya dalam ekstra besar, gitu ya. Senang banget buah-buahan. Apakah mungkin akan terjadi kelebihan antioksidan atau tidak, yang pada akhirnya bisa menjadi prooksidan? Bisa jawab? Oh. Ada yang bisa jawab? Ayo, 2020. Kalau bisa ngomong, kalau nggak bisa juga ngomong. Diem-diem ini jangan-jangan malah pergi semua. Oke? Ada ide? Atau tidak ada ide? Ayo. Kalau tahu ngomong, kalau nggak tahu juga bisa ngomong. Iya, Ki. Pak, saya Pak mau mencoba menjawab. Tadi kalau konsumsi buah dan sayur secara berlebihan ya Pak, itu ditinjau dari segi yang antioksidan ke prooksidan itu kan? Bisa nggak tubuh kita menjadi kelebihan antioksidan? Jadi kalau antioksidannya berlebih, itu jadi prooksidan. Nah, mungkin tidak tubuh kita sampai di fase itu kalau kita mengonsumsi lewat makanan, lewat buah-buahan atau sayur dalam jumlah yang tinggi. Bisa nggak? Kalau menurut saya Pak, tapi nggak tahu benar apa enggak, mungkin tidak sampai ke situ karena mungkin ya Pak, karena kan kalau di buah sama suplemen itu kandungannya kan mungkin kalau suplemen itu lebih tinggi banget. Tubuh dari buah dan sayur itu mungkin tubuh masih bisa mencernanya, tapi mungkin malah ke masalah yang lain yang daripada itu. Apa masalah yang lainnya? Misal kalau
jadi ini kan kalau buah manis itu dikonsumsinya manis kok bisa jadi timbul diabetes mungkin Pak. Oh, oke. Itu Pak. Ya. Salah pencernaan. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman yang lain? Jawabannya Rinda bagus. Ada lagi? No? Teman Rinda? Oke. Apakah mungkin kita mengonsumsi sayur, buah, dan aneka makanan yang punya klaim kesehatan itu akan menyebabkan jadi terbentuknya kondisi prooksidan? Jawabannya adalah enggak. Tidak. Kenapa? Satu, kandungan vitamin dan mineral dan fitokimia di makanan yang kita konsumsi sehari itu tadi betul apa kata Rinda, tidak setinggi apa yang dikandung oleh multivitamin. Saya coba cek. Ini 500 mg asam ascorbat. Vitamin C-nya 500 mg, satu tablet. Kalau kalian tahu kandungan vitamin C di dalam jeruk, satu butir jeruk itu cuma 30 sampai 50 mg. Artinya satu butir ini sama dengan 10 butir jeruk. Artinya satu butir ini sama dengan 1 kilo lebih jeruk. Ini segini paling cuma 1.500. 1 kilogram jeruk 20.000 bisa. Nah, apakah kita kalau makan jeruk sampai 10 butir, 12 butir sekali makan dalam satu hari? No. Tapi apakah seseorang bisa mengonsumsi vitamin kayak gini lebih dari 1 butir? Ya. Apalagi kalau dalam bentuk yang minuman. Yang minuman itu titik-titik 1000, titik-titik 1000. Nah, itu 1000 mg. Dosisnya sangat tinggi. Itu bisa sekali teguk. Kalau saya ingat itu satu botol 38 gram gula. Kebutuhan manusia itu sehari maksimal 50 gram gula. Minum itu 2 aja. Ya. 2000 mg vitamin C, 60 atau 70 gram gula. Bentar lagi gulanya bisa dijual tuh di kiloin, jadi kolak. Sangat tinggi banget. Di satu butir atau satu tablet atau satu kemasan multivitamin, sehingga hampir nggak mungkin kita akan berlebihan dari makanan-makanan sayur buah misal. Yang kedua, bentuknya itu juga berbeda. Yang di dalam apa namanya ini di dalam suplemen-suplemen seperti ini, misalnya ini saya juga mendapatkan endorsement ya kita titik-titik ini ya. Ini saya baca vitamin C sebagai asam ascorbat 1000 mg per tablet effervescent-nya ini. Ada vitamin D, ada zinc-nya. Ini semuanya itu sifatnya adalah apa namanya sintetis buatan. Ketika zat gizi zat gizi tunggal mulai dari ini vitamin tok ini satu gini cuma vitamin C doang isinya. Zat gizi tunggal, suplementasi zat gizi tunggal, ini punya apa yang disebut dengan bioavailabilitasnya itu sangat rendah. Ketersediaan di dalam tubuhnya itu sangat rendah. Sedangkan di dalam makanan, bioavailabilitasnya tinggi. Tubuh akan relatif lebih akrab, lebih mudah menerima dan mudah memetabolisme zat-zat vitamin dan mineral yang ada di dalam makanan dibandingkan di dalam tablet suplemen atau minuman suplemen. Itu alasan kedua. Sehingga ketika kita berlebihan dalam tanda kutip, jadi orang kayak orang vegan yang bulky, makan makanan buah itu banyak buah gitu ya, punya ambisi besar untuk sehat sehingga makan buah itu melebihi anjuran. Itu relatif tidak akan terjadi apa namanya kondisi prooksidan karena vitamin dan mineral yang ada di dalam buah itu bioavailabilitasnya tinggi dibandingkan yang ada di dalam suplemen. Yang ketiga, faktor ketiga adalah di dalam buah misalnya saya nggak bawa buah
Misalnya di dalam satu jeruk, gitu ya, itu isinya nggak cuma vitamin C, nanti isinya ada lycopene, ada karotenoid juga, ada aneka macam zat-zat yang lain, dan mereka saling berinteraksi. Tetapi ketika di dalam suplemen ini, ya ini satu bungkus suplemen isinya cuma vitamin C, zat gizinya tunggal. Nah, ini yang menyebabkan juga akan mudah terjadi namanya hipervitaminosis, kelebihan asupan vitamin. Ini dampaknya banyak. Jadi kekurangan vitamin itu defisiensi itu juga bermasalah, eksesif atau hipervitaminosis itu juga nanti bermasalah. Tuh, maka dari itu kita perlu seimbang. Nah, pentingnya kalian belajar ini, kalian nanti menjadi ahli gizi jadi tahu. Nggak cuma ngomong, makan buah, makan sayur. Buat apa? Ya makan buah dan sayur karena saya mendapatkan informasi itu dari dosen. Nah, tujuannya apa saya makan buah dan sayur? Ya biar sehat. Berapa banyak? Sayur jenis apa? Ada apa di sayur A dan sayur B? Ya itulah. Ya salah. Orang jadi nggak tahu. Maka kalian harus belajar lebih baik. Tokopherol ada di apa? Selenium ada di apa? Jumlah yang harus kalian konsumsi. Jadi nanti adalah ada keseimbangan di sini. Oke, next. Nah, ini nih penelitian tentang oxidative stress. Ternyata berbagai macam penyakit-penyakit kardiovaskuler dan penyakit-penyakit tidak menular itu ternyata awalnya itu diawali kondisi sehat menjadi mulai muncul sakit itu diawali dengan kondisi oksidasi dari radikal bebas. Ini semacam seperti tadi apel. Apel ketika awal ya masih halus, masih bagus gitu ya. Tapi gara-gara kalian gigit, terkena udara, jadi mulai browning. Nah, muncul sama seperti tubuh kita. Tubuh kita awalnya relatif sehat. Tetapi gara-gara ada radikal bebas muncul, gitu ya, malah mulai terbentuk oksidasi. Nah, oksidasi yang muncul di dalam tubuh kita, itu nanti akan menghasilkan ROS. ROS-nya apa? Senyawa reaktifnya itu apa? Mulai dari superoksida, hidroksil, hidrogen peroksida. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa di satu sisi oksigen itu menghidupi kita, di sisi lain oksigen itu adalah zat yang radikal. Di oksigen itu ternyata zat yang radikal. Nah, ini. Tadi saya ambil contoh Dewi kehilangan pasangan, terus dia menjadi radikal. Terus dia menggandeng pasangannya Florencia. Gitu ya. Ketika Dewi menjadi radikal dan menggandeng pasangannya Florencia agar stabil, di sisi lain Dewi akan menghasilkan yang disebut dengan produk oksidan. Florencia kehilangan pasangan, dia menggandeng pasangannya Caroline, maka di sisi lain Florencia juga akan menghasilkan produk oksidan. Caroline nanti akan saling berantai-berantai. Maka kalau rantainya itu tidak diputus segera, tidak diikat langsung dengan antioksidan, maka akan terbentuk proses rantai oksidasi yang sangat panjang dan produk oksidannya juga akan meningkat. Nah, diet zat gizi lewat makanan sehari-hari itu bisa menurunkan produksi oksidan dari reaksi berantai tadi. Karena kita hampir nggak mungkin lepas dari terjadinya ini, itu nggak mungkin. Nah, saya tidak mau membuat kuis, saya juga tidak mau membuat post-test. Kalau dulu saya post-test dan kuis, tetapi ternyata tidak begitu bermanfaat, makan waktu. Maka saya cuma mau review ke kalian. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ini belum selesai, ini tadi kita di tengah-tengah. Apa sih senyawa radikal bebas itu dan apa sih stres oksidatif? Ada yang bisa memberikan review ke kita semua? Ayo, saya bertanya ke kalian ini, cuma di review. Coba, ada yang bisa ngomong? Saya nggak mau menunjuk, ngomong. Saya Desti mau mencoba. Silakan, Des. Jadi bebas itu tuh prooksidan
nuklear dan secara radikal akan merebut elektron dari molekul lain. Yang dicontohkan Pak Dia tadi yang Dewi sama Fiska yang berpegangan tangan tadi. Terus senyawa ROS itu yaitu reactive oxidation species. Itu tuh mengandung ada superoksida O2, terus ada hidroksil OH sama hidrogen peroksida H2O2. Itu Pak, terima kasih. Oke. Desti, terima kasih. Yang lain ada yang mungkin berbeda pendapat atau mau menambahkan sebelum kita lanjut ke topik berikutnya? Saya nggak mungkin tanya ke 43-nya satu persatu kayak kuis ini. Saya nggak mau itu makan waktu, karena materinya banyak banget. Yuk, ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Rinda, Pak. Oke, monggo Rinda. Yang stres oksidatif. Oke, silakan. Kalau stres oksidatif itu ketidakseimbangan karena radikal bebasnya itu melebihi kemampuan tubuh dalam menetralisir radikal bebas tersebut. Oke, bagus. Poin pertama adalah ketidakseimbangan. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk netralisir. Jadi saya tegaskan ke kalian, kita tidak mungkin lepas dari polutan. Baik polutan dari luar atau polutan dari dalam tubuh kita sendiri. Means radikal bebas. Itu kita nggak mungkin. Nggak mungkin lepas. Selama kita hidup, nggak mungkin kita bisa lepas. Yang mungkin kita bisa lakukan adalah mengimbanginya, menetralkannya. Ketika tubuh kita tidak bisa menetralkan, muncullah stres oksidatif. Ketika itu nanti bertambah-tambah dan berkelanjutan, muncullah sakit. Gitu ya. Itu yang menyebabkan bisa menjawab, lu kakek saya merokok sampai 90 tahun belum meninggal-meninggal. Nggak kena kanker. Merokok sampai tua nggak kena kanker. Katanya rokok bikin kanker. Nah, kemampuan orang untuk mengimbanginya tadi berbeda. Bisa saja kakekmu itu sebelum orang tuamu lahir, dan apalagi sebelum kamu lahir, dia makannya sehat, dia aktivitas fisiknya cukup, dia hidupnya rendah polutan, dan yang lain. Sehingga tubuhnya punya kemampuan untuk menetralkan aneka macam radikal bebas itu dengan bagus. Coba kamu sekarang yang merokok, misalnya seperti itu. Jadi bisa kalau nanti teman-teman dapat teman yang bilang seperti itu, oh, orang tua aku merokok, nggak apa tuh, ya kamu nggak tahu aja. Di belakang itu ternyata di dalam tubuhnya orang tua tersebut itu stres oksidatifnya bisa dikelola dengan baik. Dan itu belum tentu terjadi di dalam diri kita. Next ya. Nah, sekarang antioksidan secara fisiologi. Tadi disampaikan ada macam antioksidan seperti vitamin E atau tocopherol, ada vitamin C atau asam ascorbat, aneka macam flavonoid sama karotenoid itu ternyata bisa mencegah inflamasi atau peradangan, juga bisa mencegah stres oksidatif. Mekanismenya adalah dengan cara scavenging atau memungut. Jadi semacam seperti tukang pungut sampah. Mirip seperti itu kalau di dalam peredaran darah. Kita makan antioksidan gitu ya, sumber makanan antioksidan sayur, buah, bla 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 bla. Vitamin E, C dan flavonoid dan karotenoid itu nanti akan berjalan di pembuluh darah, ya. Di pembuluh darah dia ketemu radikal bebas, dia akan diikat radikal bebasnya, terus dinetralkan, terus dibawa ke aliran darah. Ada ketemu lagi radikal bebas yang lain, netralkan, diikat. Jadi dia semacam jadi jalan-jalan mana, oh itu yang radikal bebas, radikal bebas itu namanya scavenging. Konsepnya namanya scavenging. Jadi kalau teman-teman nanti baca jurnal, pasti scavenger. Scavenger itu apa? Antioksidan. Kegiatannya adalah scavenging atau memungut. Nah, di sisi lain, aneka macam flavonoid sama antioksidan tadi juga bisa menguatkan endotel atau dinding dari pembuluh darah. Di darah dia mengikati sampah-sampah tadi, dia ternyata di sisi lain juga menguatkan endotel, sehingga
dinding pembuluh darah itu jadi lentur, tidak jadi kaku. Jadi semacam seperti kayak selang gitu ya, selang air dia jadi lentur. Jadi ketika tekanan darah naik, ketika tekanan darah turun, aliran darahnya banyak atau sedikit itu enak-enak aja. Tapi ketika jadi kaku, nanti mulai muncul aterosklerosis, penyumbatan itu. Nah, ini tadi antioksidan dalam bentuk suplemen. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di sekitar kita banyak yang jualan tablet vitamin C, tablet vitamin E, tablet beta karoten, itu banyak. Nah, mereka itu semua dalam bentuk suplemen. Ketika suplemen dikonsumsi berlebihan, atau ketika dalam bentuk suplemen kita konsumsi sehari-hari, itu suatu saat bisa menjadi kondisi pro-oksidan. Ini ada penelitian yang cukup lama menyebutkan bahwa ternyata vitamin E adalah juga terikat di dalam LDL. Nah, artinya ketika kita konsumsi kolesterol LDL, sumber kolesterol LDL-nya tinggi, kita konsumsi gorengan, kita konsumsi makanan yang dibakar, sumber berlemak gitu ya, kolesterol seperti itu sebenarnya di situ kita bisa menanganinya dengan vitamin E. Nah, tujuannya adalah vitamin E itu bisa mencegah, karena dia terikat larut dalam lemak, ya, vitamin E itu larut dalam lemak, dia bisa mencegah oksidasi dari PUFA, polyunsaturated fatty acid, asam lemak rantai ganda. Nah, ketika kita konsumsi, orang bilang asam lemak rantai ganda itu atau PUFA itu bagus. Ya, tapi kalau jumlahnya tinggi, itu menjadi penyumbatan nanti. Menjadi mudah teroksidasi. Berbeda dengan temannya MUFA, monounsaturated fatty acid. Itu yang akan menyebabkan relatif lebih sehat. Beberapa waktu lalu saya sempat posting, bikin konten di Instagram tentang apa sih minyak goreng yang sehat. Apa sih minyak goreng yang sehat? Di depan kita ada minyak kelapa sawit. Di depan kita ada minyak dari kelapa, buah kelapa. Di depan kita ada minyak dari minyak zaitun. Di depan kita juga ada minyak dari biji canola, atau bahkan mungkin minyak dari biji matahari. Atau mungkin minyak kedelai dan yang lain. Nah, mana yang lebih sehat? Itu ternyata di dalam minyak-minyak itu tadi, kandungan asam lemaknya itu beda-beda. Itu yang nanti akan mendefinisikan mana yang lebih sehat dibandingkan yang lain. Ketika kita bicara tentang minyak goreng kita, di rumah saya, di rumah kalian, di rumah banyak orang Indonesia, diproduksi lebih banyak adalah minyak goreng dari minyak kelapa sawit, dari sawit. Ketika dianalisis minyak dari sawit itu lebih banyak kandungan SVA atau saturated fatty acid atau lemak jenuh. Satu, lemak jenuhnya tinggi. Yang kedua, kandungan lemak tidak jenuhnya itu didominasi oleh PUFA. Sedangkan MUFA itu sedikit. Monounsaturated fatty acid-nya itu kecil. Artinya, ketika kita sering banyak mengonsumsi minyak goreng atau makanan yang digoreng dengan minyak kelapa sawit, itu suplai kolesterol di dalam tubuh kita itu akan mudah teroksidasi, lebih mudah teroksidasi. PUFA dan SVA, saturated fatty acid atau asam lemak jenuh, itu akan mudah teroksidasi. Artinya, ketika kita banyak mengonsumsi gorengan atau makanan yang diproduksi dengan tambahan minyak goreng dari sawit, itu akan lebih mudah membuat inflamasi. Berbeda dengan minyak sawit, minyak olive oil, minyak zaitun, itu kandungan utamanya justru MUFA, monounsaturated fatty acid. PUFA-nya sedikit, SVA-nya atau saturated fatty acid-nya juga sedikit. Maka ketika kita konsumsi sama-sama makanan yang digoreng, tetapi digorengnya dengan minyak zaitun,
itu akan lebih aman dari oksidasi. Karena PUVA itu susah teroksidasi dibandingkan dengan PUVA. MUVA itu lebih aman. Nah, dari sekian banyak minyak, yang paling aman ternyata minyak zaitun. Karena MUVA-nya banyak, mendominasi MUVA. Di bawahnya minyak zaitun nanti ada, tapi di bawah jauh gitu ya. Di bawah jauh itu nanti ada minyak biji canola dan yang lain. Kalau jauh di bawah gitu ya, nanti ada minyak dari kelapa atau barko. Itu yang menyebabkan kalau suhu dingin, minyak dari kelapa itu nanti jadi beku, jadi putih, jadi keras, jadi kayak margarin. Jadi kayak mentega. Jadi kalau kalian cermati, orang-orang di desa itu bikin minyak itu dari minyak kelapa. Santan dipanaske terus-menerus sampai jadi minyak. Itu namanya barko. Nah, itu kalau kena suhu dingin, dia membeku. Kalau nanti suhunya panas, dia cair lagi. Itu mudah teroksidasi, mudah tengik, mudah rusak. Itu artinya di situ kandungan saturated fatty acid dan kandungan PUVA itu tinggi. Kalau di luar dia saja, di luar apa namanya, di dapur gitu ya, di kemasan dia mudah rusak, apalagi di dalam tubuh kita. Dia mudah teroksidasi. Gitu. Ini yang menyebabkan juga mentega dan margarin itu tidak lebih baik dari minyak. Means kalau kalian masak kok pakai mentega, kok pakai margarin biar terlihat trendy dan keren ya, nonsen. Dari bidang kesehatan bilang nonsen. Itu sama saja tidak lebih baik. Kenapa? Karena ternyata di situ mengandung trans fatty acid, asam lemak trans. Itu lebih bahaya lagi dibandingkan asam lemak. Nah, kita udah ngomong panjang lebar kayak gini, semoga ini juga sudah disampaikan sama mata kuliah lain. Kalau belum disampaikan ya saya menyampaikan sekarang. Kalau ingin lebih detail lagi ya cek di Instagram saya. Kemarin saya sudah sempat posting soal itu. Nah, ini penting. Kenapa? Orang Indonesia ternyata senang banget gorengan. Bahkan mungkin kalian juga senang gorengan. Tapi harus perhatikan dulu gorengannya goreng pakai apa. Minyaknya berapa kali dipakai. Makin banyak, makin sering minyaknya dipakai, makin hitam, makin mudah nanti kalian terkena penyakit-penyakit kardiovaskular. Yang kedua, nih, ternyata vitamin E yang katanya itu bisa mencegah oksidasi lemak, ternyata kalau dia diberikannya lewat asupan suplemen, itu nggak mendapatkan manfaat. Gitu ya. Jadi kalau kalian minumnya sumber vitamin E, ya, biar tidak gampang sakit, biar kulitnya cantik, ya. Tablet saya kemarin punya tablet vitamin E yang bentuknya pakai kapsul lunak itu ya, harganya sudah mahal, ternyata dia berdasarkan penelitiannya ini, ternyata dia tidak memberikan manfaat yang berarti. Artinya apa? Itu cuma klaim. Artinya apa? Uangmu habis cuma buat hal yang ternyata secara sains itu tidak terbukti. Gitu. Sehingga nih ada kesimpulan di sini. Data penelitian sangat kurang sehingga tidak direkomendasikan. Artinya kalian sebagai ahli gizi nanti sebaiknya tidak merekomendasikan konsumsi suplemen ketika mau ditujukan untuk menjaga kesehatan terkait dengan cardiovascular disease. Nah, sebagai penutupnya adalah kalian bisa mengajak masyarakat untuk konsumsi dalam bentuk pangan yang utuh. Vitamin E ada di apa aja? Kalian bisa sampaikan ke saya coba apa aja? Ada di mana aja vitamin E? Sumber vitamin E? Masih. Sinar matahari di pagi hari. Sinar matahari mengandung vitamin E. Betul atau salah? Ayo, Acik ngomong. Vitamin. D kan enggak salah. Salah. Hah? Vitamin D, sinar matahari.
Oh, nggak jadi vitamin E. Nggak jadi salah. Oh, ya sudah. Saya pikir jadi gantian sekarang vitamin apa? Sinar matahari edisi 2020 mengeluarkan vitamin E. Salah. Oke. Ya, yang lain. Sumber vitamin E ada di mana? Brokoli, Pak. Tangan, Pak. Ya. Biji-bijian, Pak. Oke. Tangan. Biji-bijian. Terus apa lagi? Kacang-kacangan. Oke. Ikan hijau. Makanan laut. Ikan kacang. Bayam. Apa lagi? Brokoli. Oke. Apa lagi? Bayam. Bayam. Kalian sebutin semua makanan gitu ya. Ada vitamin E-nya, tapi jumlahnya belum banyak gitu ya. Jadi yang disebut dengan makanan dengan sumber vitamin E ya, makanan tersebut jumlah kandungan vitamin E-nya relatif lebih banyak dibandingkan makanan lain. Nanti semua jenis sayuran dan buah-buahan barangkali mengandung vitamin E, tetapi jumlahnya sedikit. Maka kita tidak bisa menyampaikan itu sebagai sumber vitamin. Vitamin E itu larut di dalam lemak. Ini kuncinya ya. Vitamin E itu larut dalam lemak. Maka makanan-makanan yang secara alami mengandung asam lemak itu pasti kaya oleh vitamin E. Itu pasti. Misalnya ikan itu mengandung vitamin E karena di situ ada asam lemak juga. Jadi disebutkan juga apa ya tadi? Saya jadi lupa tadi sumber-sumber vitamin. Biji-bijian. Biji-bijian. Ya betul. Itu di situ ada asam lemaknya juga. Itu juga dia di situ mengandung vitamin E juga. Itu yang kita sarankan. Ini tadi sudah sempat saya sampaikan lewat review tadi, antioksidan itu nggak memberikan manfaat kalau dikonsumsi dalam bentuk suplemen. Nah, bahkan ini poin nomor 4. Orang yang merokok, konsumsi suplemen beta karoten itu malah justru bikin kanker paru. Konsumsi suplemen vitamin E malah justru risiko kanker prostat. Lah jadi masalah semua malah. Means lewat makanan dalam bentuk apa adanya, lewat yang kita bisa konsumsi sebagai makanan ya, bukan suplemen, itu lebih sehat, lebih aman. Nah, ini tadi sempat saya sampaikan ke kalian daging-dagingan, brokoli tadi disampaikan, ada sayuran, serealia itu sebagai sumber dari vitamin E. Vitamin A, vitamin C juga ada sumber dan berbagai manfaat. Ini cuma files yang kalian bisa baca, nanti bisa baca sendiri. Apa sih sumber makanannya, terus bisa memberikan saran apa sih ke orang-orang. Ini juga penting. Ternyata warna dari makanan itu ternyata menunjukkan kandungannya, gitu ya. Warna dari makanan menunjukkan kandungannya. Oh, kalau makanan secara alami ya, secara alami warnanya kok kuning, oranye, jingga, gitu ya. Itu ternyata kaya beta karoten. Ketika sayuran, buah-buahan kok warnanya relatif hijau, gitu ya. Itu ada fitonutriennya. Banyak banget kandungannya. Itu menjadi kelompok sama fitokimia, kelompok flavonol. Tetapi nama apa itu yang berbeda. Nah, ini saya mau kasih trivia yang warna ungu ya. Ini fitonutrien yang terkandung pada yang warna ungu. Warna ungu, saya ambil contoh adalah anggur. Anggur itu kayak zat yang namanya resveratrol. Tapi resveratrol ini paling tinggi ada di anggur. Dan produk turunannya, wine, terus fermentasi anggur itu ada resveratrol. Saya mau ngasih trivia. Ya. Orang Eropa, khususnya Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Amerika Selatan itu. Ambil dulu ya, siapa? Orang Eropa Selatan itu konsumsi dagingnya itu luar biasa tinggi. Dikit-dikit makan daging. Makan daging nggak pernah sedikit. Sehingga kalau di kelompok lain, di kelompok negara lain,
orang-orang yang konsumsi makanan dagingnya itu tinggi, itu ternyata di negara lain itu orang terpapar penyakit jantung itu tinggi. Tapi itu tidak terjadi di Eropa Selatan. Mereka-mereka yang konsumsi daging-dagingan tinggi itu ternyata prevalensi atau jumlah orang yang terkena penyakit jantung itu kecil. Lah kok bisa? Karena ternyata mereka setelah makan ada ritual minum wine, minum anggur. Itu karena ada resveratrol. Resveratrol bisa membantu melindungi jantung. Gara-gara kebiasaan mereka yang konsumsi makanan berlemak kayak daging-dagingan itu tinggi. Mereka juga konsumsi rokok tinggi banget sama seperti kita. Tapi mereka cenderung lebih aman gara-gara ada resveratrol. Gitu. Nah, ini yang edukasi ini agak sedikit perlu dikemas dengan cara yang baik kalau kita bicara di Indonesia. Karena nanti kita bilang minuman berbasis fermentasi anggur itu kayak resveratrol, kayak bir, tapi bir yang dari anggur ya, atau apa namanya fermentasi anggur itu kayak resveratrol. Nah nanti malah jadi bermasalah nanti gara-gara dianggap melegalkan minuman beralkohol. Nah sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah minuman beralkohol itu adalah fermentasi dari serealia, dari sereal kayak semacam Beras, Pak. Gimana, ada yang dari beras, ada, dan itu tidak mengandung resveratrol. Itu sayangnya itu, sehingga kita perlu hati-hati kalau ngomong ini di Indonesia. Kalau di luar negeri mereka menggunakannya dari anggur. Itu ada trivianya. Jadi ternyata kalau kita konsumsi buah-buahan aneka macam buah, aneka macam warna itu bisa mensuplai aneka macam zat yang punya kapasitas antioksidan yang aneka macam. Next, nah ini. Tapi hati-hati. Karena kalau konsumsi ini, pernah konsumsi ini belum kamu? Namanya adalah grapefruit. Dia kelompok jeruk tapi bukan anggur meskipun namanya grapefruit. Jeruk Bali merah ini. Ini kalau lagi panen di pinggir-pinggir jalan ada yang jualan nih. Bentuknya mirip jeruk Bali gede, tetapi dalamnya warna merah. Bukan warna jeruk Bali yang warnanya agak kekuningan hijau gitu, bukan. Tapi dalamnya merah. Ini gede nih. Ada yang pernah beli ini? Namanya grapefruit. Nah, grapefruit ini bahasa Indonesianya nggak ada. Adanya grapefruit. Jadi bukan anggur tapi namanya grapefruit. Itu kelompok dari jeruk, kelompok sitrus. Ini ternyata kalau dikonsumsi ini nanti berinteraksi dengan obat. Nah, ini nanti akan belajar ini tentang interaksi obat dan makanan di semester 5. Nanti kalian akan belajar tentang itu. Artinya ketika konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya mulai dari kelompok simvastatin, atorvastatin, dan bromvastatin, ini biasanya untuk nurunin kolesterol, itu kalau bisa jangan kamu kasih jeruk ini. Kalau keluargamu ada yang sakit, dirawat di rumah sakit, jangan sok perhatian ngasih jeruk tipe ini. Kamu beli di Mirota kampus itu di Jogja, ya, atau di supermarket di kota kalian, ini ada jeruk enak nih, tak kasih ke orang tua kalian yang sedang sakit. Oh, nanti orang tua kalian bisa langsung kena kerusakan ginjal dan hepar. Next. Nah, bagaimana biar antioksidannya tidak rusak di dalam sayur dan buah? Nah, ini ada beberapa saran, masukan terkait dengan pengolahan buah biar relatif lebih aman. Kalian nanti bisa baca sendiri karena ini relatif lebih sudah bisa dipelajari sebelumnya. Terus ini jadi ada banyak sekali sudah sempat saya sampaikan cara aman untuk mengelola sayur, terus sumber-sumber makanan yang antioksidan, apa sih antioksidan itu, senyawa antioksidan, dan bagaimana cara kerjanya, nanti kalian bisa jawab sendiri. Tidak perlu kita review sekarang karena waktunya sudah habis. Oke, terima kasih sekali. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Dian, saya Rosiana mau izin bertanya. Oke. Kan tadi dikatakan kalau untuk anggur itu mengandung resveratrol yang mampu menetralisir bila kita mengonsumsi
makanan berlemak seperti daging itu tadi, terus juga baik untuk perokok. Tapi apakah ada dampak Pak untuk ginjal atau organ pencernaan lain? Mungkin memang baik untuk paru-paru dan juga untuk yang banyak mengonsumsi yang berlemak, tetapi apakah ada dampak negatifnya, Pak? Oke. Dampak negatifnya ketika dikonsumsi dalam bentuk sumber aslinya, anggur itu, atau dari makanan turunannya. Yang kamu mau tanya. Dari bentuk yang wine tadi. Oke. Kalau dalam bentuk minuman atau produk turunannya, kita bicara misalnya wine atau fermentasi anggur gitu ya. Itu kalau dikonsumsi dalam berlebih, dampak yang didapatkan ke tubuh itu akan merusak. Tetapi merusaknya bukan dari resveratrolnya, tetapi merusaknya dari kandungan alkohol yang ada di dalamnya. Sehingga ada semacam kebudayaan atau aturan tidak tertulis. Kalau misalnya saya baca, saya sampaikan dari pengalaman di Portugal. Yang namanya orang makan terus minum anggur, itu anggurnya tidak kayak orang Indonesia sampai jackpot. Enggak. Cuman satu sloki doang. Cuman buat pantes-pantes aja. Satu sloki itu cuma satu teguk. Satu teguk. Set, minum. Sudah selesai. Tidak untuk mencari kenikmatan. Tidak untuk biar bikin mabuk. No. Orang Indonesia saja yang pengen mabuk. Karena nggak mampu beli wine, akhirnya bikin aneh-aneh mabuknya pakai autan. Tapi orang sana enggak. Jadi konsumsi misalnya minum bir ya cuma 1 gelas aja. Minum bir itu ada resveratrolnya, tetapi lebih sedikit dibandingkan wine. Cuma sedikit aja. Jadi kayak di Jepang ada upacara minum teh gitu ya. Kalau di Eropa minum wine itu setelah makan, segera setelah makan. Tetapi tidak berlebih. Apakah ada orang minum berlebih? Tidak ada. Selalu ada orang-orang yang aneh-aneh seperti itu selalu. Nah, ketika orang konsumsinya dalam jumlah berlebih, itu juga akan memperberat kerja jantung karena ada konten alkoholnya. Sehingga ada anjuran konsumsi alkohol sebenarnya nih, di Indonesia ini tidak disampaikan. Untuk laki-laki, konsumsi alkohol yang disarankan ini ya, bukan dibatasi, disarankan ya, itu adalah 10 gram per hari alkohol. Nah, 10 gram alkohol per hari. Kalau wanita itu separuhnya. Itu artinya kalau konsumsi wine itu ekuivalen sama konsumsi wine itu 1 sloki setiap hari. Untuk perempuan 2 sloki setiap hari untuk laki. Maksimal. Artinya, ini kebetulan sama seperti penelitian saya waktu S2 dulu, orang yang konsumsi alkoholnya dalam jumlah tadi, jumlahnya cukup, itu ternyata lebih sehat dibandingkan orang yang jumlah alkoholnya lebih banyak, atau bahkan orang yang sama sekali tidak pernah minum alkohol. Tapi dari sumber yang lain. Bukan dari sumber alkohol aneh-aneh gitu ya. Alkohol obat luka diminum. Itu alkohol, tapi jenisnya lain. Etanol, metanol beda ya. Gitu. Itu tadi Rosiana. Jadi ada sumbernya satu, yang kedua ada jumlahnya. Sehingga kalau mau mendapatkan manfaat optimal dari minuman beralkohol yang diproduksi dari fermentasi anggur untuk mendapatkan resveratrolnya, maka konsumsi dalam jumlah moderat, dalam jumlah cukup. Nanti ada orang bilang, ya segala yang berlebihan itu tidak baik. Tapi ahli nggak boleh bilang nggak gitu. Ahli gizi harus bilang, segala berlebihan itu tidak baik, betul. Tetapi batas berlebihannya itu berapa? Batas amannya itu berapa? Sehingga orang-orang itu tidak diberikan informasi yang absurd. Makan jangan berlebihan. Nah, makan berlebihan itu berapa? Nggak tahu. Maka tadi disampaikan minum beralkohol, kandungan alkoholnya maksimal 10 gram atau 5 gram per hari untuk wanita. 10 gram per hari untuk laki-laki. Terus kalau dalam bentuk minumannya jadi berapa? Kalau wine itu cuma 1 sloki untuk perempuan, 2 sloki untuk laki-laki. Kalau dalam bentuk champagne itu cuma 1 pinch untuk laki-laki, setengah pinch untuk perempuan. Kalau dalam bentuk bir, 1 gelas besar untuk laki-laki, setengah gelas besar untuk perempuan. Jadi kandungan minuman beralkohol, kandungan alkohol dan resveratrolnya itu beda-beda.
Gitu. Kalau dalam bentuk anggur, ya sekenyangmu saja. Tapi Indonesia punya aturan, batas konsumsi minimal buah setiap hari ada 150 gram, batas maksimalnya adalah sekitar 6 porsinya. Berarti sekitar 6 porsinya itu berarti sekitar 250 graman buah setiap hari. Artinya konsumsi buah juga tidak diharapkan terlalu tinggi. Nanti kekurangan zat gizi yang lain. Itu kurang itu salah, berlebihan itu juga salah. Tetapi sebagai ahli gizi harus tahu batasnya berapa. Oke, Rosiana semoga bisa menjawab. Ada lagi? Terima kasih Pak Dian atas jawabannya. Bisa. Ada lagi? Silakan. Yes? Pak, saya mau tanya, Pak. Yeah. Linda. Ya. Tadi disebutkan kalau misalnya tubuh nggak butuh banget gitu atau nggak lagi sakit, itu disarankan buat konsumsi makanan yang segar atau alami, bukan suplemen. Ya kan, Pak? Lalu, nah, kalau misalnya Pak, kita tuh dalam keseharian tuh sudah mengkonsumsi makanannya tuh yang makanan segar itu dari sumber alami itu tadi. Lalu tapi itu kita ngerasa ini tuh ada misal inflamasi gitu Pak. Tanda inflamasi misal suhu naik atau demam gitu kan Pak. Itu kan mesti kayak tanda, oh ini kita kan deteksi tubuh kita bakal sakit atau mau sakit atau gimana gitu kan Pak. Nah, terus kita di samping mengonsumsi itu sumber makanan yang alami itu, kita juga konsumsi suplemen itu. Nah, itu tuh bisa jadi kelebihan di tubuh gitu Pak. Kok misalnya, walaupun kita tuh ada, misal tubuhnya tuh lagi nggak enak badan gitu Pak. Nangkep nggak Pak? Oke. Itu boleh atau enggak, aman atau enggak gitu ya? Ketika badan kita ngerasa nggak enak gitu ya. Gitu. Iya Pak, gitu. Maksudnya bisa jadi kelebihan atau ya emang bisa karena tubuh kita lagi ngerasa nggak enak badan gitu. Oke, saya nangkep. Ketika kita sakit, metabolisme di dalam tubuh kita tuh meningkat. Gitu ya. Maka orang kalau sakit dan tidak diimbangi dengan makanan, orang jadi cenderung akan lebih cepat kurus. Yang kedua, yang pertama sakit. Yang kedua, kondisi yang meningkatkan metabolisme di dalam tubuh adalah olahraga. Sadarkah kalian bahwa olahraga itu ternyata bisa meningkatkan metabolisme sampai 2000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang sedang tidak berolahraga. Ketika kita sedang sakit gitu ya, itu metabolisme naik cuma sampai 300%. Tapi kalau kita sedang olahraga, apalagi olahraga yang berat seperti maraton, triathlon, gitu ya, itu dalam kondisi yang sangat berat, itu stres oksidatif di dalam tubuh itu bisa meningkat sampai 2000 kali lipat. Artinya, untuk orang-orang dalam kondisi ekstrim, kondisi sakit, kena infeksi COVID, sedang tidak enak badan, atau bahkan sedang olahraga, atau sedang belajar ekstra tinggi, sedang ujian, sedang terkena musibah, sedang sakit hati, sedang patah hati karena diputusi, itu harus mengonsumsi tambahan. Atau kalimat yang tepat adalah kebutuhan zat gizinya itu lebih tinggi. Itu. Kebutuhan zat gizinya lebih tinggi. Artinya, kalau tadi misalnya kita orang yang sekarang relatif sehat, aktivitasnya relatif netral, gini-gini aja, tidak sedang hamil gitu ya, itu angka kecukupan gizi untuk vitamin C itu cuma sekitar 80 sampai 95 mg per hari. Itu bisa didapatkan dari 3 butir jeruk, 3 butir apel, 4 butir pisang. Tetapi ketika kita sedang patah hati, sedang aktivitasnya tinggi, sedang belajar ekstra kuat, sedang pekerjaannya banyak, gitu ya, sedang perjalanan keluar kota, naik kereta, naik motor, dan yang lain, sehingga ada kegiatan lain yang lebih tinggi, kebutuhan vitamin C dan zat gizi lain itu meningkat. Nah, maka asupan makanan dalam bentuk yang alami itu sebenarnya harus ditingkatin juga. Sebenarnya. Tetapi, ya,
Tetapi untuk kondisi yang ekstrim, sampai pada kondisi ekstrim, seperti sakit infeksi, COVID, atau olahraga ekstra tinggi, itu tidak mungkin terpenuhi kebutuhannya lewat makanan. Tidak mungkin. Karena kamu nggak mungkin mengonsumsi sampai 1000 mg vitamin C ketika kena COVID itu dengan sayur dan buah. Tidak akan mungkin. Perutmu tidak mungkin bisa masukin itu semua. Sehingga ada yang disebut dengan tambahan suplemen. Gitu. Maka konsumsi suplemen sebenarnya harus hati-hati betul. Sudahkah kita cukup atau enggak? Dan yang kedua adalah, apakah, oh ya, enggak apa-apa. Apakah kebutuhan kita benar-benar sedang meningkat? Jurnal terakhir tentang vitamin C dan COVID, itu waktu itu saya baca, orang dengan COVID itu kalau di Cina mendapatkan suplemen 2.500 mg vitamin C. Artinya vitamin C dosis ultra tinggi. Bukan cuma tinggi, tapi ultra. Super duper tinggi. Disuntikkan ke dalam tubuh. Dan itu ternyata mendapatkan manfaat. Tetapi praktek ini tidak boleh diberikan pada orang yang sehat. Tidak boleh. Karena itu akan mengganggu. Jadi ketika kalian mendapatkan suntik vitamin C biar putih kulitnya, kalian bisa mengkritisi dengan baik. Karena tubuhmu nggak butuh. Tubuhmu biar kulitnya putih bersih nggak harus dengan suntik vitamin C. Tetapi bisa mengonsumsi vitamin C dari makanan yang normal. Itu Rinda. Jadi kalau kondisi olahraga, kondisi stres, kondisi sakit, boleh konsumsi dalam suplemen vitamin C. Tetapi itu jadi opsi kedua. Opsi pertamanya tingkatin asupan lewat makanan. Sampai kebutuhannya tidak tercapai, baru bisa pakai suplemen. Itu pun tidak setiap hari. Kalau saya harus konsumsi tablet ini, kadang saya harus diparuh. Gitu ya. Diparuh atau bahkan mungkin cuma seperempat atau setengahnya. Karena memang ini terlalu tinggi 500. Apalagi yang 1000. Gitu, Rinda dan teman-teman. Berarti kalau yang suplemen vitamin C itu kalau konsumsi tiap hari bisa itu Pak, emang bisa menimbulkan efek samping atau dampaknya. Salah satu pendeta di gereja di Purworejo itu harus dirawat gara-gara ginjalnya rusak karena setiap hari minum vitamin C titik-titik 1000 gitu. Yang botolnya kecil, yang ada sodanya. Botolnya kecil segini, yang ada rasa apel, rasa jeruk, dan rasa lemon. Botolnya bening sekecil ini, ya konsumsi sehari 2 botol. Nanti 2000. Dia tahun lalu atau tahun sebelumnya, dia dirawat di rumah sakit gara-gara gagal ginjal. Pola hidupnya sehat, dia nggak merokok dan yang, tetapi dia konsumsi vitamin. Hanya gara-gara rasanya seger dan menganggap saya ini kemana-mana, melayani kemana-mana, naik motor setiap hari, jadi saya harus konsumsi vitamin C ini. Dia termakan klaim dan dampak kesehatan harus dia rasakan. Itu Linda. Oke, ada lagi yang mau? Pak, terima kasih. Oke, karena sudah jam 12, kita cukupkan. Teman-teman silakan nanti bisa absensi. Sudah 41, artinya ada yang keluar selain Desti nanti. Silakan nanti bisa absensi. Veronica sudah membuatkan kah? Saya sudah Pak dikirim di grup. Apa yang buat? Terima kasih sekali. Silakan nanti teman-teman bisa. Itu dari saya, semoga bisa membantu, memberikan hasanah tambahan ilmu buat pemikiran kalian, dan di sisi lain bisa semakin bangga sebagai mahasiswa gizi dan bisa bermanfaat buat keluarga dan orang di sekitar. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin penyampaiannya tidak ada yang bermasalah. Terus molor waktunya 20 menit. Semoga bermanfaat buat kalian. Sehat terus. Salam buat keluarga. Berkah.